Ya, konferensi besar Nahdlatul Ulama yang ketiga di Yogyakarta telah usai dilaksanakan. Hasil-hasilnya telah diumumkan oleh panitia atau teman-teman yang bertanggung jawab penyelenggaraan kegiatan ini. Tapi yang juga menarik diantaranya itu adalah ngomong-ngomong teman-teman dari daerah ketika kita break Isoma gitu. Menarik sekali itu bicaranya itu. Tentu salah satu yang paling menarik adalah isu soal Pilpres gitu. Nah, kita tahu ada beberapa hari yang lalu pernyataan dari Gus Nadir Shah Hussein itu. Ya, yang juga sekarang sedang viral ya. Ada dua isu saya kira. Pertama, dianggap PBNU menggerakkan struktur atas perintah Rois Am. Nah, ini diterima oleh mereka sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan karena mereka dengarnya dari Gus Nadir Shah, padahal kita juga nggak pernah merilis. Akhirnya mereka kerja dan jalan sendiri-sendiri sudah pengikutnya Rois Am dan Ketua Umum ini. Yang kedua juga soal yang membuat teman-teman kecewa itu, Gus Nadir mengatakan bahwa Rois Am itu bukan pemimpin tertinggi di NU, bukan pemimpin lah di NU gitu. Pemimpinnya itu para wali, kiai-kiai langitan, dan juga nyebut-nyebut Mbah Yai Khalil Bangkalan. Ini sangat mengecewakan dan lebih-lebih Gus Nadir itu kan pernah jadi pengurus NU di Australia. Jadi siapa yang mengesahkan, siapa yang meng-SK-kan kepengurusan itu? Kan yang mengesahkan itu kan juga Rois Am sebagai mandataris muktamar. Jadi aneh, pernyataan itu sangat aneh dan sangat mengecewakan. Saya tidak tahu utuhnya, tapi pernyataan yang sedikit itu menggambarkan pemikiran Nadir Shah atau Gus Nadir. Ya, jadi ini mengecewakan sekali dan teman-teman tentu amat sangat keberatan, kecewa dengan pernyataan itu. Jadi pada saat ngobrol-ngobrol gitu ya, mereka memang ingin yang namanya Pilpres ini segera selesai ya. Jadi syukur kalau bisa satu putaran. Jadi nanti pada saat bulan puasa segala macam sudah tidak bahas Pilpres lagi, sudah selesai. Di samping juga dianggap lebih efisien gitu. Berapa triliun yang bisa dihemat kalau satu putaran. Kemudian juga resiko-resiko pembelahan di tengah-tengah masyarakat itu juga bisa dikurangi. Jadi pengennya itu rata-rata saya ingat semangatnya udahlah kalau bisa satu putaran aja selesai gitu. Itu semangatnya teman-teman ya. Kita nggak tahu tapi kita serahkan kepada masyarakat. Tapi di semangat di lingkungan teman-teman peserta yang dari berbagai daerah itu kayak begitu. Memang Pilpres ini momentum penting buat kita. Tapi juga cukup menyita waktu sehingga sebagian energi itu terkuras. Kalau misalnya ini bisa satu putaran tentu amat sangat baik. Nah, kemudian yang menarik juga LSI ya, tadi ditanya LSI hasilnya ya, LSI DNJA. Ini LSI DNJA ini salah satu yang kredibel menurut saya. Ya, apa yang digambarkan dalam survei itu bisa kita rasakan. Kalau lihat hasil itu kita tahu bahwa memang pencapresan ini berkaitan erat dengan strategi yang dikembangkan oleh setiap paslon. Yang penting dari strategi itu adalah upaya untuk menambah suara, bukan mengurangi suara. Saya lihat dari paslon 1 itu sering sekali menyerang PBNU, ya kan? Kemudian juga mengambil jarak, ya, dan mengembangkan isu-isu yang tidak menarik sebenarnya untuk warga NU. Di antaranya soal isu MLB dan lain sebagainya. Itu cukup
menggerogoti atau menurunkan suaranya teman-teman PKB itu sebenarnya dalam rangka untuk Pilpres ini loh ya. Ya kan banyak juga itu orang yang milih partai tapi tidak milih calonnya itu banyak. Jadi ini saya terus terang melihat hasil survei ini sesuatu yang patut direnungkan oleh para calon presiden. Saya banyak ditelepon oleh yai-yai di desa-desa yang sebenarnya tidak pernah ketemu calon, tidak pernah dideketi oleh tim suksesnya. Tapi yai-yai kampung itu, yai-yai yang di daerah yang punya pesantren, punya pengaruh itu nggak tahu tiba-tiba pada nyari akses untuk bisa ikut mendukung pasangan Prabowo Gibran. Itu nggak tahu apa yang melatar belakanginya, tapi saya tahu bahwa mereka itu memberikan dukungan yang tulus gitu, tanpa meminta imbalan, tanpa meminta sesuatu. Itu banyak sekali yang seperti itu. Ya itu istimewanya karena memang mungkin Pak Prabowo itu sudah sangat lama ya berhubungan baik dengan dunia pesantren. Nah kemudian saya ingin ngajak seluruh warga NU untuk datang di TPS pada tanggal 14 Februari yang akan datang. Gunakan hak pilih itu dengan baik. Setelah itu pilih yang itu calon yang sesuai hati nurani. Tapi pastikan bahwa yang calon yang kita pilih ini akan